Kalau yang kurang akal pasti tidak paham itu memang. Kalau mau paham, minta Pak Yusuf Kala ketemu saya, kita diskusi di depan umum. Ya. Kembali bongkar rahasia ke publik Rizal Ramli versus Yusuf Kala, ditulis oleh Anto Cahaya dari siwo.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Siapa kiranya yang tidak tahu sosok Rizal Ramli atau RR yang menjuluki dirinya si Kepret atau Raja Wali Ngepret? Mungkin sebagian rakyat Indonesia tahu sosok yang satu ini. Sudah cukup lama sebetulnya tak disorot media, tapi akhir-akhir ini muncul lagi, menyerang banyak pihak dari soal dana haji, serang Ganjar Pranowo yang dikatakan pencitraan, Sri Mulyani SPG IMF, bahkan sampai menuntut Presiden Jokowi mundur, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menarik di tengah usaha atas eksistensinya tersebut. Rizal Ramli terpancing pada sebuah kemelut yang awalnya dinyatakan oleh netizen. Kisru RR dan JK yang dulu sempat panas kini kembali terulang. Bagaimana jalan ceritanya? Berikut ini kisah lama yang disulut lagi. Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala membongkar rahasia mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli. Dalam video yang diunggah Karni Ilyas Club pada 6 November 2020 tersebut, JK mengatakan jika Rizal Ramli sebagai orang yang banyak bicara dan tidak bisa menjadi pemimpin. Tak hanya itu, JK menyebut jika era Presiden SBY, Rizal Ramli pernah gagal menjadi Menkeu. Hal tersebut sekaligus menjawab pertanyaan Rizal Ramli bahwa ada pihak yang menghalang-halangi dirinya menjadi menteri. Namun, JK menyatakan bahwa dirinya lah yang melarang Rizal Ramli menjadi menteri karena tidak pernah diperhitungkan oleh SBY. Menurut JK, saat itu Rizal Ramli ditawari menjadi menteri perindustrian, namun ia menolak. Wah, Anda ini teman tapi tidak adil. Saya kan maunya menteri keuangan atau BUMN, katanya seperti dilansir terkini 14 Juni 2021. Lanjutnya, ia juga membeberkan mengapa Rizal Ramli tidak bisa diangkat menjadi menteri keuangan. Menurutnya, saat mendengar kabar Rizal Ramli akan menjadi Menkeu, ada 11 pejabat dari Kementerian Keuangan yang mendatanginya dan mengancam akan mundur. Kementerian Keuangan akan mundur kalau Menteri Keuangannya Rizal Ramli. Akan mundur seluruhnya, 12 orang. 11 orang datang. Kata JK, para pejabat mengaku jika Rizal Ramli tidak mengerti persoalan dan suka marah-marah hingga menyebut orang-orang dengan nama binatang. Selain itu, ia juga menyinggung soal Rizal Ramli yang sempat diangkat sebagai Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia di pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama. Menurutnya, jabatan singkat tersebut karena para menteri tidak mau menghadiri rapat jika ada Rizal Ramli. Apa yang disampaikan JK kiranya sangat menohok sekali. Nah, tak mau kalah Rizal Ramli saat ditanya netizen soal kebenaran di atas akhirnya angkat bicara dan balik menyerang Yusuf Kala. Rizal Ramli mengungkapkan perihal Yusuf Kala. Menurutnya, pernah dipecat sebagai kepala Bulog di era Presiden Gus Dur akibat masalah impor beras. Tak hanya itu, Rizal Ramli juga mengklaim bahwa saat ia menggantikan Yusuf Kala sebagai kepala Bulog, ia berhasil menaikkan untung sebesar 5 triliun rupiah. Selain itu, Rizal Ramli juga mengatakan bahwa ia dipecat Presiden Joko Widodo atas bujukan Yusuf Kala. Seperti diketahui, Rizal Ramli pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada Agustus 2015 hingga Juli 2016. Rizal Ramli mengatakan itu sebagai respon terhadap sebuah cuitan terkait pernyataan Yusuf Kala mengenai dirinya. Saling serang dan membongkar rahasia saat sudah tidak lagi menjabat. Kita seperti melihat dua orang tua yang sedang mencari perhatian. Dua mantan yang sudah tak duduk dalam pemerintahan. Bukannya menjadi contoh bagi rakyat, malah saling bongkar rahasia saat duduk di kursi mereka. Tapi memang harus kita akui, netizen-netizen Indonesia itu paling jago soal julid dan kemudian menjadi viral di media sosial. Kita bakal melihat kisah selanjutnya antara si kumis versus si kepret, dua mantan pejabat yang sedang usaha cari perhatian. Demikian dan salam. Jangan sampai pindah channel, bahasan berikutnya lebih menarik. Bekerja dengan baik dan meraih prestasi justru bisa menaikkan elektabilitas. Kinerja yang baik di mata masyarakat akan menaikkan pamor di tingkat nasional. Baik Puan maupun Ganjar lebih baik fokus pada jalan terjal Ganjar dan Puan, ditulis oleh Adin dari siwo.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya.
3 tahun sebelum tahun pemilu, jalan menuju ke sana sudah mulai dibuat walaupun masih samar-samar. Partai yang mulai membuat jalan adalah dua partai besar yang sebelumnya berada dalam posisi yang berbeda. Dulu PDIP di pemerintahan dan Partai Gerindra oposisi, tapi sekarang semuanya berubah. Keduanya seiring sejalan setidaknya sampai saat ini. Menurut saya sebenarnya koalisi antara PDIP dan Partai Gerindra sudah dimulai ketika Prabowo Subianto masuk jajaran Kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Masuknya Prabowo sebagai menteri membuat koalisi oposisi amburadul. PKS menjadi partai yang paling kecewa karena ditinggal kekasih tercinta. PKS tidak dapat apa-apa, hanya sebagai posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta saja tak diberikan. Nasib memang. Kini, tanda-tanda keharmonisan menuju koalisi mulai terlihat. Beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto terlihat akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Mereka berdua meresmikan patung Bung Karno di kantor Kemenhan. Baru-baru ini muncul ide untuk mewujudkan pasangan Capres dan Cawapres Megapro yang dianggap kesuksesan tertunda. Tapi sampai saat ini, kedua partai belum mengeluarkan pernyataan resmi. Keduanya saling tampung ide dan memilih tenang sambil melihat situasi. Di sisi lain, timbul konflik internal di partai berlambang banteng. Puan Maharani dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dianggap sedang berkonflik karena kepentingan menuju Capres 2024. Hal ini ditandai dengan tidak diundangnya Ganjar Pranowo di acara konsolidasi PDIP di Jawa Tengah. Menurut Ketua DPD PDIP Jateng, Ganjar Pranowo tak diundang karena terlalu berambisi menjadi Capres padahal Ketum belum memutuskan. Di berbagai survei, Ganjar Pranowo sukses menjadi kader PDIP dengan elektabilitas tertinggi, jauh meninggalkan Puan Maharani walaupun putri langsung dari sang Ketua Umum partai. Ganjar dinilai lebih mungkin menang dibandingkan Puan. Ganjar Pranowo menghadapi jalan terjal menuju pencapresan karena seolah dihalangi oleh Puan Maharani dan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Pacul. Ketidaksetujuan Bambang Pacul dengan pencapresan Ganjar seolah diperkuat dengan rekaman yang beredar yang diduga dari konsolidasi partai Mei lalu. Dua tokoh elit PDIP ini bisa menjadi penghalang bagi Ganjar menuju RI 1. Memang benar keputusan siapa yang akan maju ada di tangan Bu Ketum, tapi dua orang ini bisa merusak elektabilitas dan memperunyam suasana. Ganjar mungkin harus mendekati kedua orang ini untuk berbicara baik-baik. Tetapi sama dengan Ganjar, Puan Maharani pun mempunyai jalan berliku jika ingin menjadi Capres. Walaupun dirinya berdarah biru sebagai keturunan Bung Karno dan putri langsung dari sang Ketua Umum, Puan mempunyai elektabilitas yang rendah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keputusan Bu Mega. Tentu saja Bu Mega tidak mau memilih Capres dengan kemungkinan kalah besar. Jangankan Puan Maharani selaku putrinya, Megawati sendiri tidak berani mencalonkan diri sendiri langsung sebagai Capres. Megawati menyadari walaupun dirinya ketum partai pemenang pemilu, tapi dirinya mempunyai elektabilitas rendah. Buktinya tahun 2014 dan 2019 PDIP malah mengusung Jokowi dan memang hasilnya sukses mengantarkan Jokowi menjadi presiden 2 periode. Selain itu, Puan Maharani tidak sepenuhnya didukung oleh para legislator lain di PDIP. Bekerja dengan baik dan meraih prestasi justru bisa menaikkan elektabilitas. Kinerja yang baik di mata masyarakat akan menaikkan pamor di tingkat nasional. Baik Puan maupun Ganjar lebih baik fokus pada tugasnya masing-masing sebagai Ketua DPR dan sebagai Gubernur Jawa Tengah. Masyarakat akan menilai mana yang benar-benar untuk rakyat sehingga pantas menjadi RI 1.